Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Arif Suparwono. Kali ini saya akan membahas masalah critical path method. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah supaya kita bisa terus belajar bareng-bareng membangun channel ini. Oke, critical path method kita mulai seperti ini ya. Mungkin bisa ini contoh, mungkin ada activity seperti ini. Jadi ada 7 activity misalnya ya. Ada 7 activity dengan relationship seperti ini. 0 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5, 3 ke 4, durasinya seperti ini. Cara mengetahui critical method yaitu yang ada 3 langkah. Yang pertama adalah draw arrow diagram, kemudian 2 identify critical path, yaitu early dikurangi late dikurangi early ya, sorry ini harusnya late dikurangi early. Late early sama dengan late critical itu, jadi critical path itu late early sama dengan late. Oke, langkah pertama kita buat seperti ini, bikin arrow 0 ke 1, 0 ke 1. 0 ke 1 itu durasinya 2 hari. 2 hari, kita ketik 2 hari di sini. Kemudian yang berikutnya adalah 1 ke 2. 1 ke 2. 1 ke 2 durasinya 8 hari. Oke, kemudian 1 ke 3. 1 ke 3 durasinya 10 hari. Kemudian 2 ke 4. 2 ke 4. 2 ke 4 durasinya 6 hari. Sorry, 1 ke 3 tadi durasinya 10 hari. Kemudian 2 ke 4. 2 ke 4 durasinya 6 hari. Terus 2 ke 5. 2 ke 5. 2 ke 5 durasinya 3 hari. Oke. Kemudian 3 ke 4. 3 ke 4 durasinya 3 hari. Kemudian 3 ke 6 7 hari. 3 ke 6 7 hari. Kemudian 4 ke 7 5 hari. 5 ke 7 2 hari. 6 ke 7 8 hari. Kemudian langkah berikutnya untuk mengetahui early dan late date adalah kita menghitung backward ya, backward. Jadi 0 ke 1. 0 ke 1 itu early-nya 2.
kemudian 1 ke 2 berarti 2 tambah 8 10, kemudian 2 ke 3 berarti 2 tambah 10 12, kemudian 2 ke 4. Nah, kalau bercabang seperti ini untuk early sama dengan maksimum max number. Jadi 2 yang 10 tambah 6 16, ini 12 tambah 3 15, berarti pakai yang ini berarti kita hitung 2 ke 6 itu berarti 10 16, kemudian 3 ke 4, nah kan berarti 3 ke 4 ini berarti kita pakai early-nya yang tertinggi karena ini 12 ini 16, berarti early-nya kita pakai 16. Oke, kemudian 2 ke 5 10 tambah 3 berarti 13. Oke, terus 5 ke 7 berarti ini 15, 4 ke 7 itu 16 tambah 5 21, kalau ini berarti 3 ke 6 itu 12 19. Nah 6 ke 7 berarti 19 tambah 8 27. Jadi kita balik ke aturan awal, untuk early kita pakai yang tertinggi, berarti 27. Nah berarti kalau begini durasi project ini adalah 27 hari. Ini ya 27 hari durasi project ini tuh ternyata 27 hari dengan durasi seperti ini gitu. Oke, untuk berikutnya kita identify late date ya. Caranya adalah kalau late date itu mundur seperti ini. 27 dikurang 8 berarti late-nya sama dengan 19. Kemudian ini 27 dikurangi 5 berarti late-nya 27 dikurangi 5, 27 dikurangi 5 sama dengan 22. Kemudian ini 27 dikurangi 2 berarti late-nya sama dengan 25. Oke, terus ini 5 ke 2 berarti kan 25 dikurangi 3 late-nya sama dengan 22. Oke, kemudian ini ada 2 cabang, ini 4 ke 3 berarti 22 dikurangi 3 sama dengan early-nya sama dengan atau late-nya sama dengan 22 dikurangi 3 itu berarti 19. Mohon maaf teman-teman terputus tadi sinyalnya. Oke, untuk late kita menggunakan yang min number. Jadi misalnya yang ke arah 3 itu kan ada 4 ke 3, 6 ke 3. Nah ini 22 dikurangi 3 19, 19 dikurangi 7 berarti 12. Berarti kita pakai yang 12 karena yang date menggunakan min number.
Seperti halnya ini LED-nya 12 dikurangi 10, 2. Ini 22 dikurangi 8, itu kan berarti 14, berarti kita pakai yang 2 itu. Nah, untuk critical path sendiri itu atau early, sorry, ini berarti kan ini belum ada nilainya, kita kasih early-nya 0, late-nya 0. Jadi untuk critical path sendiri adalah early date sama dengan late date. Kalau kita lihat early date di sini yang sama itu ini. Nah, berarti kan untuk identifikasi late date kita ini. Berarti dari sini ke sini. Ini critical path ya. Berarti ini adalah critical path. Karena early dan late-nya sama. Nah, ini critical line-nya ya, dimana early dan late-nya sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sempat terputus tadi, baterainya habis. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai critical path method. Oke, tadi saya ada koreksi ya di sini di dot number 2 ini, karena ini datangnya dari 4 ke 2 sama 5 ke 2. Jadi kalau late adalah minimal number. Jadi kalau 25 dikurangi 3, 22. Sedangkan 22 dikurangi 6, 16. Jadi kita pakai yang 16. Yang koreksi saya yang tadi ya. Oke, berikutnya untuk menghitung total float kita harus membuat table seperti ini. Ada early start, early finish, late start, late finish, slug head, tail head. Dan tadi kita baru bisa ngitung total float, free float, sama independent float. Untuk early yang pertama adalah kita identifikasi adalah early start ya. Jadi 0 ke 1 early startnya adalah 0, karena ini 0 ke 1 early startnya 0. 1 ke 2 early startnya adalah 2. 1 ke 3 early startnya 2. 2 ke 4 early startnya 10. 2 ke 5 early startnya 10. 3 ke 4 early startnya 12. 3 ke 6 early startnya adalah 12. 4 ke 7 early startnya 16. 5 ke 7 early startnya 13. 6 ke 7 berarti 19. Nah, untuk early finish itu simple, kita cuma nambahkan early start ditambah durasi. Oke, berikutnya kita lanjut menghitung dari late. Kalau late kita mulai dari late finish karena dia hitungannya adalah di belakang ya. Jadi 0 ke 1 late finishnya adalah 2 di sini. 1 ke 2 late finishnya 16. 1 ke 3 late finishnya 12. Kemudian 2 ke 4 late finishnya berarti 22. 2 ke 5 berarti late finishnya 25. 3 ke 4 late finishnya 22. 3 ke 6 late finishnya 19. 4 ke 7 berarti late finishnya 27. Kalau ini kan semua ke arah ke 7, berarti ini adalah 27 semua ya late finishnya. Nah, sedangkan late startnya itu ada late finish dikurangi durasi. Cara menghitungnya seperti itu ya. Oke, kemudian
berikutnya kita menghitung slack head. Slack head itu kalau kita lihat 0 ke 1, headnya adalah 1, tailnya 0. Kalau slack head berarti dia adalah deviasi antara lead dengan early-nya di head. Misalnya 0 kali ke 1 berarti kan 0, karena dia deviasinya antara early 2 lead 2. 1 ke 2 berarti kan dia deviasinya 16 dikurangi 10, 6. 1 ke 3 berarti headnya 12, 0. 2 ke 4 berarti 16 dikurangi 22, 6. Kemudian 2 ke 5 13 dikurangi 25, 25 dikurangi 13. Kemudian 3 ke 4 16 dikurangi 22, 22 dikurangi 16, kebalik terus ya. 3 ke 6 19 dikurangi 19, 0. Kemudian 4 ke 7 itu 0 semua. Oke, slack tail adalah kebalikan dari slack head atau buntutnya di sini. Berarti kalau 0 ke 1 berarti kan 0. 1 ke 2 berarti 0. 1 ke 3 masih 0 juga karena buntutnya di 1. 2 ke 4 berarti 6. Oke, terus 2 ke 5 berarti 6 gitu kan, karena bentuknya di 2. 3 ke 4 0. 3 ke 6 0. 4 ke 7 berarti 22 dikurangi 16. 5 ke 7 25 kurangi 13. 6 ke 7 0. Nah, dari sini kita bisa hitung total float. Total float adalah let's start dikurangi early start. Ini adalah total float kita. Kalau kita lihat kan total float yang ini kita buktikan ya, tadi yang kritikal yang mana kita buktikan 01, kemudian 13 ya kan, 36 ya kan, 6 ke 7 berarti confirm kan, terbukti bahwa dengan perhitungan ini kita bisa temukan juga, selain mengidentifikasi antara early sama late nya 0 tadi, kita bisa identifikasi dengan rumus ini gitu. Jadi untuk free float adalah TF atau total float dikurangi slack head ini. Jadi ini total free float itu adalah float dari masing-masing activity ya, itu free float ya. Misalnya 0 ke 1 itu berarti free floatnya 0, berarti dia tidak ada floatnya gitu, seperti itu. Kemudian untuk independent float itu free float dikurangi slack tail gitu. Nah, untuk kasus independent float, untuk yang minus kita nggak tulis, kita tulis 0 gitu ya. Nah, dalam ini adalah basic perhitungan total float dan free float dalam schedule. Biasanya di Primavera sudah ada ya, karena Primavera udah built in. Tapi untuk dasarnya kita harus tahu dulu dari mana sih asalnya total float dan free float itu, dan juga critical path itu basic dasarnya itu seperti apa sih. Nah, ini kita temukan di sini. Oke, terima kasih. Jika ada yang perlu ditanyakan, tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusi di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.